Halo sahabat SCTV, apa kabarnya nih? Karena saat ini kita sudah merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah, izinkan saya mewakili tim Ruang Mahasiswa mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, pekan ini Ruang Mahasiswa akan menampilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang berkolaborasi dengan dosen dari Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Kegiatan PKM atau pengabdian kepada masyarakat ini adalah salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi dan pengabdian kepada masyarakat. Kali ini berlangsung pada tanggal 9 April 2023 di Pondok Pesantren Darun Naim Yapia DNY yang terletak di Jalan Demang Arya RT 01 RW 03 Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pondok Pesantren Darun Naim adalah salah satu pondok pesantren modern yang ada di Kecamatan Parung yang targetnya adalah santri-santri yang berada di sana. Dengan berbagai pembahasan meliputi pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, pencegahan paham radikalisme di kalangan santri pondok pesantren, penyuluhan tentang pembentukan usaha di pondok pesantren dan pentingnya merek dagang atau haki, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan menurut Pidana Indonesia, penyuluhan terhadap pengguna media sosial mengenai bahayanya menyebarkan berita hoaks di media sosial, lalu ditutup dengan pembahasan pengaruh globalisasi terhadap masyarakat. Semua materi akan disampaikan oleh mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang tentunya sangat berkompeten dan memiliki kapasitas yang sesuai dalam menjelaskan materi yang akan dibawakan. Sebelumnya, acara pemaparan materi dilakukan, peserta PKM disambut dengan penampilan marawis dari para santri pondok pesantren. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh salah satu santri yang bernama Raffi Al-Muiz. Setelah lantunan ayat suci Al-Quran, acara dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz Ahmad Agil. Berikutnya ada laporan dari Ketua PKM yaitu mahasiswa Pascasarjana Ruhyat SH. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mukri Haji MH selaku pengasuh Pondok Pesantren dan Ketua Yayasan Darun Naim Yapia. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Nur Rahim Yunus LLM MPhil PhD pimpinan Pondok Pesantren Darun Naim. Yang terhormat Bapak Dr. Nurjaman AM MM MSI selaku Rektor Universitas Pamulang. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, koordinator kelas dan pendamping kegiatan PKM, seluruh panitia dan rekan-rekan mahasiswi Magister Hukum Universitas Pamulang yang kami banggakan, adik-adik santriawan dan santriawati yang kami banggakan dan kami cintai.
Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara ini, yaitu acara pengabdian kepada masyarakat dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya di akhir zaman telah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pondok pesantren yang telah menerima, memberikan tempat, waktu dan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu dosen pendamping. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia dan mahasiswa yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan PKM ini sehingga kegiatan PKM ini dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh yang hadir di dalam kegiatan PKM ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan PKM pada sore hari ini dilaksanakan oleh mahasiswa dan mahasiswi kelas 352 yang berjumlah sebanyak 29 orang dan dibagi menjadi 6 kelompok dengan tema masing-masing kelompok. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tentunya karena dalam kegiatan PKM ini akan dilakukan penandatanganan MOU oleh dua lembaga yaitu Pondok Pesantren Darun Naim, Yapia, dan Universitas Pamulang. Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman AM MM MSI, dan juga Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama, Dr. Dewi Anggriani, SHMH, hadir dalam kegiatan PKM tersebut. Setelah semua sambutan, kegiatan berikutnya adalah penandatanganan nota kesepahaman antara dua lembaga dan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata sekaligus pembagian sembako kepada pesantren oleh Ketua PKM. Setelah semua acara formal dilakukan, kegiatan berikutnya adalah pemaparan materi yang dilakukan pada beberapa kelas yang berbeda dengan pemateri mahasiswa-mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Sampaikan pendapat serta menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama. Lalu yang paling penting adalah anti kekerasan, yaitu menolak segala tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah penerimaan terhadap tradisi, bahwa ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Catat ya, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan agama. Pesantren adalah ciri khas Indonesia. Jadi di sini tertera bahwa jumlah santri dan pesantren yang tersebar di wilayah Nusantara menurut data PD Konten Kemendapat tahun 2022, yaitu tiap santri ada berjumlah 4 juta dan pesantren itu di Indonesia berjumlah 27.000. Menurut Presiden Joko Widodo, Presiden kita, bahwa ke depan kita ingin memberikan perhatian kepada pondok pesantren dan para santri dalam rangka pembangunan sumber daya manusia Indonesia dan akhlakul karimah yang memiliki kemampuan tinggi dan yang bisa berkompetensi dengan adik-adik lain. Jadi tadi adik-adik yang punya bakat bahasa atau kemampuan lain, silakan adik-adik semangat belajar, pokoknya gapai semua mimpi adik-adik. Nah, tadi sebelumnya karena pesantren ini merupakan ciri khas Indonesia, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren untuk memayungi hukum pondok pesantren. Lalu tokoh nasional yang lahir dari pondok pesantren ada dia sendiri, ada Dr. Aminanto, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Hashim Asyari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Abdullah Rahim. Jadi sungguh besar jasa para tokoh nasional yang lahir dari pondok pesantren untuk Indonesia. Tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan tersebut sementara meliputi perlindungan kepolisian untuk paling lama dalam waktu 14 hari terhitung sejak korban ditangani. Hal ini dapat berkoordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Kedua, membatasi gerak pelaku dalam waktu paling lama 6 bulan untuk dapat diperpanjang sebanyak 1 kali paling lama 6 bulan. Ketiga, penghapusan dan atau memutuskan akses informasi elektronik dan atau dokumen yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual. Demikian dari kelompok 1 yang dapat aku sampaikan. Next, Mbak Andri. Baik, kami sebelumnya. Oke, kami akan memperkenalkan diri. Ketua dari kelompok kami yaitu Bapak Bagus Sulistianto. Yang kedua saya sendiri yaitu Eko Bambang Ramono. Yang ketiga ada Bapak Benyamin. Sebelahnya ada Mbak Ayudia Prasastis Dewi dan yang paling sampingnya adalah Bapak Darmaji. Lanjut Mbak. Nah, kita lihat gambar yang di depan situ. Apa pendapat Anda terhadap gambar di bawah ini? Ya. Next, lanjut Mbak. Lanjut. Menurut Joko Widodo, terorisme adalah musuh negara. Saya mengajak semua anggota masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme
memerangi radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan menjunjung nilai-nilai kebinekaan. Next, lanjut Mbak. Terorisme mengandung makna atau arti. Terorisme umumnya dipahami sebagai tindakan kekerasan yang menargetkan warga sipil dalam mengejar tujuan politik atau ideologis. Dampak dari destruktif terorisme terhadap hak asasi manusia dan keamanan dan politik, intoleran, radikal dan eksklusif, penyalahgunaan narasi agama, anti kemanusiaan, penggunaan kekerasan atau ekstrim. Lanjut, Pak. Nah, di sini dijelaskan intoleran terpapar dari sisi pemahaman, yaitu benci keragaman dan perbedaan, cenderung menyalahkan orang lain. Radikalisme terpapar dari sisi sikap yang mulai aktif menyalahkan orang lain, seperti membid'ahkan, mengkafirkan serta benci kepada aliran yang berbeda. Sedangkan terorisme sendiri berwujud tindakan, yaitu mewujudkan radikalisme. Setiap orang yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Next, lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Suharja selaku pembina dan ketua kegiatan PPKM yang dilaksanakan di Darul Modern Darul Naim, Pondok Pesantren Darul Naim. Jadi saat ini kita melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di mana mahasiswa memberikan satu penyuluhan terkait aspek-aspek hukum maupun aspek-aspek ekonomi serta aspek-aspek lain yang akan dapat dipelajari atau bahkan mendapatkan satu masukan dari teman-teman pesantren. Jadi insya Allah dengan dilakukannya PKM ini, kita selaku mahasiswa juga mendapatkan masukan selain kita memberikan satu penyuluhan masukan secara akademis yang kita ketahui. Dan insya Allah semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pondok pesantren, juga terutama bagi Universitas Fakultas Hukum Magister Universitas Pamulang. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari pihak mahasiswa. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi ini tentunya adalah wujud kepedulian mahasiswa Universitas Pamulang dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi, para santri pun mengikuti kegiatan ini dengan sangat antusias karena dapat menambah wawasan khususnya dalam ilmu hukum. Nah, sudah 30 menit ruang mahasiswa menemani kalian semua dalam episode pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Semoga tontonan ini dapat menambah ilmu baru ya untuk sobat SCTV. Tetap sehat dan selalu semangat ya sobat SCTV. Salam ruang mahasiswa.